Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priyotami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya selaku Ketua SGD B8 pada blok sel. Jadi pada video kali ini, saya dan anggota-anggota saya yaitu B8 akan menjelaskan mengenai genetic codes yang sudah kami rangkum pada student project kami. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok B8. Para dokter, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu latar belakang. Genetic code atau kode genetik merupakan sistem yang mendasari semua kehidupan, berperan sebagai bahasa biologis yang menerjemahkan informasi genetik dari DNA atau RNA ke dalam protein. Struktur dasar dari kode genetik terdiri atas kodon, yaitu urutan 3 nukleotida atau disebut triplet yang menentukan asam amino yang spesifik. Nukleotida ini terdiri dari 4 jenis molekul basa, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin pada DNA, serta urasil yang akan menggantikan timin pada RNA. Karakteristik kode genetik memiliki keunikan tersendiri yang memastikan stabilitas dan efisiensinya dalam proses biologis. Salah satu karakteristik utamanya adalah sifat universalitas, di mana hampir semua organisme dari bakteri hingga manusia menggunakan kode genetik yang sama. Selain itu, kode genetik juga bersifat non-overlapping, artinya setiap nukleotida hanya menjadi bagian dari satu kodon dalam satu waktu pembacaan. Kode genetik juga memiliki sifat degenerasi, di mana beberapa kodon dapat menyandikan asam amino yang sama. Hal ini memberikan perlindungan terhadap mutasi, sehingga perubahan kecil pada DNA tidak selalu berdampak pada fungsi protein. Fungsi utama dari kode genetik adalah dalam sintesis protein, proses di mana informasi genetik diterjemahkan menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Protein ini menjalankan berbagai fungsi vital seperti enzim, hormon, dan juga struktur seluler. Selain itu, kode genetik juga memainkan peran penting dalam regulasi ekspresi gen, mengontrol waktu, tempat, dan tingkat produksi protein yang diperlukan. Melalui pewarisan genetik, kode genetik menjadi mekanisme yang memungkinkan sifat-sifat organisme diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjaga keberlanjutan spesies, sekaligus memungkinkan evolusi dan adaptasi terhadap lingkungan. Adapun poin kedua, yaitu rumusan masalah pada student project ini. Yang pertama, bagaimana struktur dasar kode genetik, termasuk definisi triplet nukleotida atau kodon, dan hubungan antar kodon dengan asam amino yang dikodekannya. 2. Apa saja komponen utama dalam nukleotida yang membentuk kode genetik? 3. Apa karakteristik utama dari kode genetik, termasuk universalitas, non-overlapping, dan degenerasi yang memastikan stabilitas dan efisiensi dalam proses biologis. Dan yang keempat, bagaimana kode genetik berperan dalam sintesis protein, regulasi ekspresi gen, dan pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami struktur dasar kode genetik, di mana kita mengidentifikasi dan menjelaskan struktur dasar kode genetik termasuk definisi triplet nukleotida atau kodon dan hubungannya dengan asam amino yang dikodekan. Yang kedua, menganalisis dan menguraikan komponen utama penyusun nukleotida yang membentuk kode genetik serta perannya dalam pembentukan struktur genetik. Yang ketiga, menggambarkan karakteristik utama kode genetik seperti universalitas, non-overlapping, dan degenerasi, serta pentingnya dalam memastikan stabilitas dan efisiensi proses biologis. Yang keempat, menjelaskan hubungan kode genetik dengan proses biologis dan peran kode genetik dalam sintesis protein, regulasi ekspresi gen, dan pewarisan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan kembali, nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan. Yang pertama ada manfaat teoritis. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang struktur kode genetik.
di mana kita memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur dasar kode genetik termasuk definisi kodon sebagai urutan triplet nukleotida dan bagaimana kodon tersebut mengarah pada penyusunan asam amino. Hal ini penting untuk memahami proses bagaimana informasi genetik diubah menjadi protein. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri utama kode genetik. Student project ini menjabarkan ciri khas dari kode genetik seperti universalitas, non-overlapping, dan degenerasi yang memberikan wawasan tentang bagaimana kode genetik mempertahankan stabilitas dan melindungi organisme dari pengaruh mutasi yang merugikan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman fungsi kode genetik dalam biologi. Kita juga membahas peran kode genetik dalam berbagai proses biologis termasuk sintesis protein, pengaturan ekspresi gen, serta mekanisme pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kode genetik mengatur berbagai fungsi vital dalam tubuh organisme. Selanjutnya, manfaat praktis yang pertama bagi pelajar untuk memperkuat pemahaman genetika, di mana student project ini menyajikan penjelasan yang komprehensif tentang struktur, karakteristik, dan fungsi kode genetik yang akan memperkaya pengetahuan mereka dalam mempelajari materi terkait biologi, molekuler, dan genetika. Yang kedua, bagi pendidik, sebagai referensi pembelajaran yang sistematis. Student project ini dapat dijadikan sebagai sumber pengajaran yang terstruktur dan baik bagi pendidik dalam mengajarkan konsep kode genetik, mulai dari pembahasan tentang kodon hingga bagaimana kode genetik berperan dalam proses sintesis protein dan pewarisan sifat. Yang ketiga, bagi peneliti, sebagai informasi dasar untuk pengembangan ilmu, di mana student project ini memberikan informasi dasar tentang kode genetik yang dapat membantu peneliti dalam memahami aspek-aspek seperti pengaruh mutasi terhadap sintesis protein atau peran regulasi ekspresi gen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Prayotami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah makromolekul polinukleotida yang memiliki struktur single strand. Makromolekul ini berfungsi dalam proses sintesis protein. RNA memiliki rantai polimer yang lebih pendek dibanding dengan DNA karena terbentuk melalui proses transkripsi dari fragmen-fragmen DNA. RNA sendiri mudah terdegradasi dan perlu diproduksi kembali sehingga umur RNA relatif singkat. RNA terdapat berbagai jenis. Yang pertama itu ada RNA pembawa pesan prekursor atau pra-mRNA, yang dimana merupakan untai RNA tunggal yang besar, belum matang, dan yang diproses dalam nukleus untuk membentuk RNA pembawa pesan dewasa atau mRNA. Pra-RNA sendiri mencakup 2 jenis segmen yang berbeda yang disebut intron yang dihilangkan oleh proses yang disebut splicing atau penyambungan, dan ekson yang dipertahankan dalam mRNA akhir. Kemudian jenis RNA yang kedua itu ada RNA nuklir kecil atau snRNA, yang dimana meregulasi penyambungan pra-mRNA untuk membentuk mRNA. Kemudian jenis RNA yang ketiga ada messenger RNA atau mRNA, yang dimana membawa kode genetik ke sitoplasma untuk mengontrol jenis protein yang terbentuk. Kemudian jenis yang keempat ada transfer RNA atau tRNA, yang mengangkut asam amino yang diaktifkan ke ribosom untuk digunakan dalam merakit molekul protein. Kemudian jenis yang kelima ada RNA ribosom, yang dimana bersama dengan sekitar 75 protein yang berbeda membentuk ribosom, fisik dan struktur kimia di mana molekul protein benar-benar dirakit. Kemudian yang terakhir ada mikroRNA atau miRNA, yang dimana merupakan molekul RNA yang beruntai tunggal dari 21 hingga 23 nukleotida yang dapat mengatur transkripsi dan terjemahan gen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kodon. Kodon adalah urutan 3 nukleotida pada molekul mRNA yang berfungsi untuk menjadi asam amino tertentu dalam proses sintesis protein. Setiap kodon terdiri dari 3 basa nitrogen yang dapat berupa adenin, urasil, guanin, ataupun sitosin. Secara total keseluruhan, terdapat 64 kodon yang berbeda, di mana 61 kodon mengkode untuk 20 jenis asam amino yang berbeda. Terdapat kodon RNA untuk 20 asam amino umum yang ditemukan dalam molekul protein. Sebagian besar asam amino diwakili oleh lebih dari 1 kodon. Juga 1 kodon mewakili sinyal mulai memproduksi molekul protein atau start kodon, dan 3 kodon mewakili berhenti memproduksi molekul protein atau stop kodon. Start kodon adalah kodon pertama dalam transkrip mRNA yang ditranslasi oleh ribosom untuk memulai sintesis protein. Dalam eukariota, start kodon yang paling umum adalah AUG yang mengkode asam amino methionine. Sedangkan stop kodon adalah kodon yang menandakan akhir dari proses translasi. Ketika ribosom mencapai stop kodon, sintesis protein dihentikan. Ada 3 stop kodon standar dalam mRNA, yaitu UAG, UAA, UGA.
Dan ketiga kodon ini tidak mengkode asam amino dan berfungsi untuk menghentikan rantai polipeptida. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan presentasi yang sebelumnya, dokter. Perkenalkan, nama saya Kasih Teresia Simarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan tentang the structure of the genetic code. Kode genetik adalah sistem yang memungkinkan DNA yang dikodekan dalam mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino dalam protein. Kode ini terdiri dari triplet nukleotida yang disebut kodon, yang masing-masing menentukan asam amino tertentu. Adapun komponen nukleotida adalah yang pertama, fosfat. Gugus fosfat terikat pada karbon kelima gula pentosa, memberikan sifat asam pada nukleotida melalui ion bermuatan negatif. Fosfat juga membentuk rantai nukleotida melalui ikatan fosfodiester antara karbon ketiga dan kelima nukleotida. Yang kedua ada gula pentosa, di mana pada RNA gula yang digunakan adalah ribosa, sebuah monosakarida 5 karbon atau aldopentosa dengan gugus hidroksil OH pada karbon kedua. Kemudian pada DNA, gula yang digunakan adalah deoksiribosa yang berbeda dari ribosa karena gugus hidroksil pada karbon kedua digantikan oleh atom hidrogen. Yang ketiga ada basa nitrogen, di mana pada DNA, purina, adenin dan guanin, pirimidina, sitosin dan timin. AT itu 2 ikatan hidrogen dan GC 3 ikatan hidrogen. Kemudian pada RNA, purina, adenin dan guanin, pirimidina, sitosin dan urasil. AU 2 ikatan hidrogen dan GC 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA terdiri atas nukleotida yang mengandung gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen seperti yang saya jelaskan tadi. Nukleotida saling terhubung melalui ikatan fosfodiester antara karbon 5 dan 3. Basa purin membentuk ikatan hidrogen stabil dan basa pirimidin pada untai pasangannya. DNA memiliki polaritas antiparalel dengan ujung 5 dan 3 yang berlawanan, sehingga membentuk heliks ganda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM terakhir saya 188. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yaitu universality. Kode genetik adalah sistem informasi genetik yang digunakan sel untuk membuat protein. Ini terdiri dari urutan basa nukleotida dalam molekul DNA atau RNA yang diterjemahkan menjadi urutan asam amino dalam sintesis protein. Mekanisme pengkodean genetik universal sendiri sama di hampir semua makhluk hidup, dari bakteri hingga manusia. Dalam mekanismenya, kode genetik universal memiliki beberapa karakteristik. Hampir semua organisme menggunakan kodon yang sama. Kodon yang mengkode asam amino tertentu dapat ditemukan di semua makhluk hidup, dari mikroba hingga manusia. Sebagai contoh, kodon AUG selalu mengkode asam amino metionin, yang juga berfungsi sebagai tanda awal atau start kodon untuk sintesis protein. Transfer genetik antar spesies juga dimungkinkan oleh kode genetik universal. Gen dapat ditransfer dari satu organisme ke organisme lain dan tetap berfungsi dengan cara yang sama. Sebagai contoh, proses rekayasa genetik seringkali melibatkan pemindahan gen dari bakteri ke mamalia. Dan karena kode genetik yang sama, gen tersebut tetap dapat diterjemahkan dengan benar. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putu Wasnadias Kesapa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik non-overlapping. Jadi karakteristik non-overlapping atau tidak tumpang tindih dari kode genetik adalah aspek fundamental dalam biologi molekuler yang menjelaskan cara pembacaan kodon, yaitu urutan 3 nukleotida dalam mRNA selama sintesis protein. Dalam sistem ini, setiap nukleotida hanya dibaca sebagai bagian dari satu kodon, sehingga kodon yang berdekatan tidak berbagi nukleotida. Misalnya dalam urutan mRNA seperti UCU, AUG, GAC. Kodon pertama UCU mengkode untuk serin diikuti oleh AUG untuk metionin dan GAC untuk asam aspartat. Nah, ada juga implikasi kode tidak tumpang tindih ini. Ini pertama itu dampak mutasi yang minim. Mutasi pada satu nukleotida hanya mempengaruhi satu kodon dan satu asam amino, sehingga mengurangi risiko kerusakan protein secara luas. Yang kedua ada pencegahan propagasi kesalahan. Sifat tidak tumpang tindih mencegah kesalahan terjemahan yang dapat mempengaruhi banyak kodon sekaligus, menjaga stabilitas protein. Yang ketiga itu ada fleksibilitas evolusioner. Jadi, organisme dapat mentolerir mutasi dengan lebih baik, memungkinkan adaptasi tanpa mengorbankan banyak protein. Yang keempat itu ada mempermudah rekayasa genetik. Kode yang tidak tumpang tindih memudahkan pengenalan gen dari organisme lain ke dalam sel inang tanpa kebingungan interpretasi kodon. Yang kelima itu ada bias penggunaan kodon. Karakteristik ini berkontribusi pada preferensi penggunaan kode tertentu di berbagai organisme, mempengaruhi ekspresi gen dan efisiensi produksi protein. Lalu yang terakhir itu ada implikasi untuk gangguan genetik.
Isolasi mutasi memungkinkan peneliti untuk lebih baik memahami kontribusi mutasi terhadap penyakit dan mengembangkan terapi yang ditargetkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ide Bukris Rawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya akan menjelaskan tentang degenerasi. Kode genetik kita bersifat degenerasi, di mana hampir semua asam amino dikodekan oleh lebih dari satu kodon triplet dengan total 64 kombinasi kodon untuk 23 asam amino. Fenomena ini memberikan keuntungan adaptif, seperti kemampuan bakteri untuk menyesuaikan sintesis protein berdasarkan ketersediaan asam amino tertentu. Degenerasi memungkinkan pembagian kodon menjadi kodon sinonim yang kuat dan sensitif, menghasilkan perbedaan signifikan dalam efisiensi sintesis protein. Namun, dalam organisme eukariotik, kompleksitas struktur biologis memerlukan strategi molekular baru untuk memanfaatkan genom, mengkoordinasikan perkembangan, dan menjaga stabilitas interaksi genom lingkungan. Epigenomik mengungkap bahwa genom diatur oleh sistem epigenetik yang melibatkan faktor transkripsi dan modifikasi kimia pada DNA atau protein pengemas. Sistem ini memungkinkan pengaturan fleksibel ekspresi gen yang bergantung pada konteks tanpa mengubah kode genetik dasar. Baik, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan, saya Rizky Nathan Tanoyo dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan mengenai regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen sendiri itu merupakan proses yang mengatur waktu, tingkat, dan distribusi ekspresi gen untuk menghasilkan protein sesuai kebutuhan tubuh. Proses ini melibatkan tahap transkripsi dan juga tahap translasi. Untuk tahap transkripsi itu merupakan penerjemahan informasi genetik dari DNA ke RNA dan dibagi menjadi beberapa tahap, meliputi prainisiasi, inisiasi, promoter clearance, elongasi, dan juga terminasi. Untuk tahap prainisiasi itu merupakan pembentukan kompleks prainisiasi di promotor gen. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan ikatan fosfodiester pertama. Pada tahap promoter clearance terjadi setelah terbentuk 20-40 ribonukleotida, dan pada tahap elongasi terjadi sintesis RNA yang terkoordinasi. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abel, saya dari PSSK 24 dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang regulasi ekspresi gen. Setelah transkripsi, tahap translasi mengubah informasi mRNA menjadi protein fungsional, melibatkan ribosom, tRNA, serta faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi untuk memastikan proses berlangsung akurat dan efisien. Regulasi ketat pada translasi penting untuk menjaga homeostatis seluler dan fungsi fisiologis organisme. Yang pertama ada inisiasi translasi. Yaitu apa sih inisiasi translasi? Itu adalah pengikatan mRNA ke ribosom. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi itu adalah ribosom mulai bergerak sepanjang mRNA dan membaca setiap kodon yang berurutan. Di sini terjadi penerimaan tRNA, pembuatan ikatan peptida, dan juga translokasi. Yang terakhir adalah terminasi, yaitu saat mencapai kodon stop, pelepasan rantai polipeptida. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Dekana Prestita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.3.2 yaitu tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah suatu peristiwa kompleks yang melibatkan kromosom, DNA, dan gen. Manusia tentu tersusun dari berbagai macam sel, yang sel tersebut memiliki inti sel di mana di dalamnya terdapat kromosom, yaitu struktur yang membawa material genetik dalam tubuh manusia. Setiap manusia umumnya memiliki 23 pasang kromosom dengan 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang gonosom atau kromosom seks. Masing-masing kromosom ini akan membawa gen yang disebut alel yang akan mengkode sifat-sifat tertentu seperti sifat tidak tampak atau genotip dan sifat tampak atau fenotip. Material genetik inilah yang nantinya akan diwariskan dari generasi ke generasi dengan sifat dominan atau resesif. Pola pewarisan sifat ini sangat berkaitan dengan Mendelian inheritance atau dikenal dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hukum segregasi atau the law of segregation. Mendel menunjukkan bahwa individu mewarisi suatu alel dari masing-masing orang tua dan mereka akan meneruskan alel ini secara acak ke generasi berikutnya. Pada organisme diploid, faktor pewarisan maternal dan paternal atau disebut sebagai alel akan ditransmisikan secara acak pada keturunannya. Yang kedua adalah hukum asortasi atau the law of independent assortment.
Mendel menyatakan bahwa sifat-sifat genetik yang berbeda diwariskan bebas satu sama lain, seperti rasio segregasi 9:3:3:1 pada persilangan di hibrida. Sifat yang diwariskan akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hukum ini berlaku untuk semua gen kecuali gen-gen yang terletak berdekatan satu sama lain pada kromosom yang sama. Maka, proporsi fenotip yang berbeda akan bergantung pada frekuensi rekombinasi antara dua gen. Hukum yang ketiga yaitu hukum dominansi atau the law of dominance. Bunyi dari hukum ini adalah faktor-faktor yang diwariskan dapat bersifat dominan atau resesif. Seorang individu yang membawa faktor dominan dan resesif hanya akan menunjukkan sifat dominan. Sifat-sifat yang diteliti oleh Mendel menunjukkan dominansi penuh, yaitu individu yang membawa alel dominan dan resesif atau heterozigot B besar B kecil memiliki fenotip yang sama dengan pembawa dua alel dominan atau homozigot B besar B besar. Seseorang individu akan mengekspresikan sifat resesif dari orang tua jika mewarisi alel yang resesif dari kedua orang tua atau homozigot B kecil B kecil. Perkenalkan, saya Niputi Fani Hari Laksmi dengan 3 digit inter 193. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pola dasar pewarisan penyakit gen tunggal, yaitu yang pertama ada autosomal dominan, di mana perubahan pada satu salinan gen itu cukup untuk menyebabkan gangguan yang bisa diwarisi oleh orang tua atau muncul sebagai mutasi baru seperti Huntington's disease dan juga Marfan syndrome. Kemudian yang kedua itu ada autosomal resesif, yaitu kondisi yang mana terjadi jika kedua salinan gen mengalami mutasi. Seringkali itu diwariskan dari orang tua pembawa tanpa gejala, seperti contohnya penyakit cystic fibrosis dan juga sickle cell anemia. Kemudian yang ketiga itu ada X-linked dominan, itu dimana varian pada gen di kromosom X itu menyebabkan kelainan, dengan perempuan biasanya memiliki gejala yang lebih ringan daripada laki-laki dan ayah tidak dapat mewariskannya ke anak laki-laki seperti Fragile X syndrome. Kemudian yang keempat itu ada X-linked recessive, dimana ini terjadi ketika laki-laki memiliki satu gen bermutasi di kromosom X, sementara perempuan memerlukan dua gen bermutasi seperti hemofilia dan Fabry disease. Kemudian yang terakhir itu ada mitokondrial, di mana varian dalam DNA mitokondria hanya diwariskan oleh ibu, itu akan mempengaruhi kedua jenis kelamin, tetapi ayah tidak dapat meneruskan kelainan ini. Contoh penyakitnya itu adalah Leber hereditary optic neuropathy atau yang bisa disingkat LHON. Perkenalkan, nama saya Sivan Fetya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan melanjutkan di bab 3, yaitu kesimpulan. Kode genetik adalah sistem yang memungkinkan informasi genetik dalam DNA atau RNA diterjemahkan menjadi protein melalui kodon, yaitu triplet nukleotida yang menentukan asam amino. Struktur dasar kode genetik yang melibatkan komponen seperti gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat mendukung proses pembentukan protein yang penting untuk fungsi biologis organisme. Karakteristik utama kode genetik seperti universalitas, non-overlapping, dan degenerasi menjamin efisiensi dan stabilitas proses biologis. Sifat ini memungkinkan perlindungan terhadap mutasi serta mendukung regulasi ekspresi gen dan pewarisan sifat genetik, sehingga memastikan keberlangsungan dan adaptasi organisme. Proses transkripsi dan translasi yang mengubah informasi genetik menjadi protein melibatkan mekanisme yang sangat teratur, termasuk tahap inisiasi, elongasi, terminasi, dan modifikasi pasca translasi. Dengan memahami kode genetik, dapat dijelaskan bagaimana sifat organisme diwariskan, bagaimana sintesis protein terjadi, dan bagaimana kode genetik mendukung adaptasi dan evolusi organisme di lingkungan yang berubah.